Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Adi Fabian Nugroho, nomor induk mahasiswa 25060030060, mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, di mata kuliah Komunikasi Nirkabel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan teknologi bulan modern atau wireless local area network modern. Eh, untuk pendahuluan, apa itu yang disebut wireless local area network ya, atau WLAN? Itu adalah suatu LAN yang dibentuk pada tahun sekitar 1990 oleh IEEE 802.11, di mana proses pentransmisian datanya menggunakan frekuensi radio dan sinar inframerah. Berbeda dengan wired LAN ya, atau LAN yang berkabel, yang menggunakan kabel tradisional. Standar IEEE 802.11 telah menspesifikasikan layar medium akses dan layar fisik dari model Open System Interconnection untuk dipergunakan secara luas pada metode wireless local area network ini. Nah, kebanyakan dari wireless local area network ini menggunakan suatu topologi yang disebut Independent Basic Service Set atau IBSS, atau sering juga disebut yang kita kenal ya selama ini jaringan ad hoc. Nah, jaringan ini tersusun atas beberapa node station atau terminal yang terhubung satu sama lain menggunakan media wireless. Dan perkembangannya untuk sebelumnya ya, sistem tradisional itu kan banyak menggunakan PC atau personal komputer. Nah, pada saat ini kebanyakan orang-orang atau user ya banyak menggunakan mobile PC, artinya PC yang berpindah-pindah. Nah, itu menuntut kebutuhan aplikasi komputer terhadap setiap kegiatan yang memerlukan secara cepat ya. Karena kan kita berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan agak susah ya kalau kita mencabut kabel, memasangnya kembali, itu agak susah. Sehingga kita butuh alternatif yang memungkinkan terjadi penerapan LAN dengan mobile PC. Nah, eee, terdapat teknologi yang bernama wireless local area network ini. Telah berkembang ya, wireless like local area network ini sebagai pengganti kabel di era transformasi digital. Performa jaringan nirkabel menentukan efisiensi operasional dari sebuah organisasi. Jadi, ya setiap organisasi pasti butuh ya yang namanya efisiensi. Kalau dengan LAN yang tradisional ya tentunya efisiensi kita jelek ya, karena kita harus mencabut kabel, memasangnya kembali. Dengan kita berpindah-pindah lokasi tanpa perlu mencabut kabel, LAN ya yang sebelumnya tradisional, itu akan membuat efisiensi sebuah organisasi atau perusahaan itu meningkat. Nah, ini di WLAN ini menggunakan standar IEEE 802.11 ya, yang tentunya berurutannya pertama 802.11b yang kecepatannya hingga 11 Mbps, kemudian tambah lagi ke G 54 Mbps, kemudian WiFi 4 ya yang kita jelaskan pada presentasi kali ini hingga 600 Mbps, kemudian WiFi 5 semakin meningkat ya menggunakan multiple input, multiple output ya, atau MIMO. WiFi 6 lebih tinggi lagi, dan yang terbaru ini adalah WiFi 7 yang memperkenalkan konsep extremely high throughput. Nah, ini yang eee, teknologi terbaru ya, WiFi 7 ini dari wireless local area network. Nah, selanjutnya dari cara kerja yang saya sebutkan tadi ya, ada sebelum WiFi 5 ada WiFi 4 dan sebelumnya, tetapi kita lebih mengerucut ke WiFi 5, WiFi 6, dan WiFi 7.
apa itu sebenarnya Wi-Fi 5 ya, setelah, saya sedikit tadi, eee, paparkan, ya Wi-Fi 5 yaitu, standar IEEE yang 802.11 AC adalah teknologi Wi-Fi, generasi kelima ya, yang dirilis tahun 2014, artinya 10 tahun yang lalu, menggunakan operasi pita frekuensi 5 GHz untuk kecepatan yang lebih tinggi hingga 3,5 giga per second. Pada saat itu 2014 ya, 3,5 giga per second ini sangatlah tinggi. Tetapi seiring bertambahnya, kegunaan teknologi, kemudian accessibility ya, maka, Wi-Fi 5 ini ya nantinya perlu di-update. Nah, kembali ke Wi-Fi 5 tadi, bahwa stabilitas dan efisiensi ini lebih baik dari Wi-Fi 4 dan ideal ya untuk streaming 4K dan gaming. Karena di masa-masa itu di 2014 ya, 4K ini sudah mulai menjamur dan, terutama gamers ya, gaming-gaming ini sudah mulai, eee, update yang lumayan ya. Sehingga, menggunakan Wi-Fi 5 ini ya sudah cukup untuk, memainkan gaming tersebut. Dan menggunakan teknologi MIMO atau multiple input, multiple output. Ya ini bisa apa namanya, banyak yang kita input dan pengeluarannya pun, eee, banyak, bisa kita secara multiple. Nah, namun kini mulai digantikan oleh, Wi-Fi 6 ya, yang sudah, update lagi. Dan fitur utama Wi-Fi 5 itu apa? Ya, pertama tadi ya, frekuensi 5 GHz bekerja pada pita 5 GHz yang lebih bersih dari interferensi dibandingkan 2,4 GHz, memberikan koneksi yang lebih stabil, kecepatan tinggi, dan, kecepatan teoritis bisa mencapai 3,5 giga per second, cocok ya untuk aktivitas berat. Nah, sekarang kita kapan ya kita harus mengupgrade-nya ke, Wi-Fi 6? Ya saat, jika dari Bapak Ibu mengalami lagging ya, atau nge-lag ya kalau kita sebut saat banyak perangkat terhubung atau membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi, maka ya segera upgrade ya ke Wi-Fi 6, terutama untuk rumah yang, banyak gadgetnya atau kelas kampus ya, karena banyak mahasiswa yang menggunakan gadgetnya untuk, mengakses itu ya perlu ya di-update ke Wi-Fi 6. Nah, sekarang kita beralih ke Wi-Fi 6 atau 802.11ax ya. Ya, beda belakangnya aja nih, AX kalau Wi-Fi 6 adalah standar Wi-Fi yang, terbaru yang menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dari Wi-Fi 5 tadi ya. Kemudian kapasitas yang lebih besar dan efisiensi energi lebih baik dibandingkan pendahulunya ya atau, Wi-Fi 5. Dan, idealnya untuk rumah dengan banyak perangkat pintar atau sekarang sebutnya IoT dan kebutuhan jaringan padat berkat teknologi seperti, MU-MIMO ya hampir sama tadi yang multiple input, multiple output, dan target wake time atau TWT ya, untuk daya tahan baterai yang lebih baik serta, keamanan yang lebih kuat. Dan apa itu sebenarnya, fitur utama Wi-Fi 6? Yang pertama ya pastinya kecepatan lebih tinggi, kemudian peningkatan kecepatan data, keseluruhan hingga kecepatannya 4 kali ya dari sebelumnya dan memungkinkan yang sebelumnya, dari Wi-Fi 5 streaming 4K ini bisa sekaligus sampai 8K ya karena semakin tahun semakin berkembang ya teknologinya. Dan, tentunya ketika, kita bermain game ya, itu akan, lebih lancar. Nah, itu sedikit tentang, Wi-Fi 6 ya. Kemudian kita beralih ke Wi-Fi 7 atau IEEE 802.11, eee, BE ya, eee, beda belakangnya aja ya, BE atau BE ya, adalah standar,
WiFi generasi terbaru yang menerapkan kecepatan ultra tinggi atau latensi sangat rendah dan keandalan lebih baik. Dibangun di atas, WiFi 6 ya atau 6E dengan fitur seperti saluran 320, megahertz ya, ini lebih tinggi daripada sebelumnya, WiFi 5 dan WiFi 6. Dan tentunya multi-link operation untuk kecepatan yang hingga puluhan giga per second. Dan ini idealnya sudah streaming 8K atau 8K. Tadi kan WiFi 5 itu 4K, WiFi 6 bisa sampai 8K ya, 8K dan ini WiFi 7 untuk 8K ya gampang, mudah maksudnya. Aksesnya tidak terganggu, apalagi dengan gaming yang sekarang, VR ya, virtual reality ini tidak ada masalah dengan WiFi 7 ini dan perangkat IoT yang padat. Nah itu. Oke, selanjutnya ya, kita melihat ke perbandingan apa sih WiFi 5, WiFi 6, dan WiFi 7 yang, sebelumnya, saya jelaskan. Jadi ini perbedaannya ada kayak seperti kode ya, kode ini di belakangnya aja kayak WiFi 5 ini AC, WiFi 6 AX, WiFi 7 BE. Tapi tetap ada satu kesatuan, 802.11. Nah ini perbedaannya di tahun rilis di mana WiFi 5 dia lahir di tahun 2014 ya, sedangkan, WiFi 6 5 tahun setelahnya, WiFi 7 di 2024 yang paling terbaru. Ini jadi kalau kita lihat siklusnya ini sekitar 5 tahun sekali ya ada update tentang, teknologi WiFi. Ya mungkin nanti di tahun kalau kita lihat dari siklus 5 tahun mungkin di tahun 2029 akan muncul kembali di WiFi 8 ya. Nah, untuk, pita frekuensinya ini menggunakan apa? Nah, WiFi 5 itu sudah menggunakan 5 gigahertz, kemudian WiFi 6, ada 2 ya, 2,4 gigahertz dan 5 gigahertz, dan, WiFi 7 ini lebih lebih banyak multiple ya, 2,4, 5, atau 6 gigahertz, kita bisa, memilih. Kemudian bandwidth maksimal ini yang, biasanya teman-teman butuhkan ya, bandwidth maksimal ini berapa? Nah, WiFi 5 ini bisa sampai 80 sampai 160 megahertz, WiFi 6 160 megahertz, dan WiFi 7 tentunya yang paling kencang ya 320, megahertz ya. Kemudian modulasinya, WiFi 5 di 256 QAM, kemudian WiFi 6 di 1024 QAM, dan WiFi 7, tentunya di 4096 QAM. 4K atau 8K ya ini ya, sorry ya. 4K saya tambahkan 8K dan tentunya kecepatannya yang paling tinggi ya WiFi 7 ya, bisa sampai 46 giga, per second dibandingkan dengan WiFi 5 dan WiFi 6. Kemudian, tentunya semua WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7 ini menggunakan MIMO, multiple input dan multiple output. Jadi kita bisa melakukan, transaksi di, internet ya. Ya, kita, bisa multiple atau banyak yang kita, input atau banyak yang kita, download ya. Nah itu bisa. Nah, setelah tadi dari perbandingan, kita melihat ya pada kekurangan dan kelebihan dari WiFi 5, WiFi 6, dan WiFi 7. WiFi 5 ini karena 2014 ya, ini sudah sangat matang, kemudian perangkatnya tentunya semakin ke sini, kalau teknologi yang dulu-dulu itu ya otomatis semakin murah ya, karena sudah ada teknologi yang baru dan stabil ya untuk rumah tangga standar. Namun kekurangannya itu, eee, menurun drastis saat banyak perangkat yang terhubung. Misal di rumah itu, kalau cuma sendirian aman aja ya, tetapi ketika keluarga sedang ngumpul atau, mengerjakan tugas bersama-sama di rumah, itu tentunya koneksinya akan menurun karena dia menggunakan frekuensi 2,4 gigahertz ya. Dan, selanjutnya WiFi 6, kelebihannya itu lebih tinggi ya dari WiFi 5 tadi dan biasanya ditempatkan di, tempat-tempat keramaian ya seperti kampus, kantor, bandara, dan tentunya lebih hemat baterai. Dan kekurangannya
itu, memerlukan perangkat klien yang mendukung Wi-Fi 6 untuk merasakan manfaat penuh. Karena kalau masih menggunakan teknologi yang jadul tentunya ya kurang efektif ya menggunakan Wi-Fi 6. Dan yang terakhir yaitu Wi-Fi 7 yang, lahir baru-baru ini aja ya di tahun 2024, tentunya teknologi baru, kemudian teknologi baru, ya dan latensi ini sangat rendah ya, kurang dari satu microsecond. Cocok untuk VR ya tadi ya, yang saya sebutkan virtual reality kan sekarang zamannya gaming ini virtual reality ya. Virtual reality atau cloud gaming, bandwidth-nya ini luas 320 MHz dan, meminimalisir interferensi, artinya nge-lag ya. Kalau kita nge-game biasanya kan kalau nge-lag ya sangat kesal ya. Nah, dan ini bisa, eee, menjadi solusi bagi teman-teman gamer ya, agar menggunakan Wi-Fi 7. Tetapi kekurangannya di sini ya tentunya karena teknologi baru, semua yang baru otomatis ada apa namanya, harga yang kita kita keluarkan ya untuk perangkat router yang masih sangat mahal dan ketersediaannya pun, mungkin masih terbatas ya, hanya tempat-tempat tertentu yang menyediakan router, eee, dan ketersediaan, laptop yang masih terbatas di awal tahun 2024, 2025. Tapi, kalau kita lihat ya, ya sudah sangat menjamur ya untuk, Wi-Fi 7 ini karena ya tentunya dari teman-teman, terutama mahasiswa ya, mungkin sangat-sangat membutuhkan, kecepatan dan efisiensi dari penggunaan, Wi-Fi ini atau Wi-Fi 7 ini. Dan selanjutnya yaitu implementasi dan tantangan. Ya, implementasi yang akhir-akhir ini WiFi 7 ya mulai diimplementasikan ya pada industri medis atau operasi jarak jauh. Karena sekarang operasi saja tidak harus bertemu dengan dokter ya. Bahkan yang saya dengar di Singapura sana ya, bahwa dokter ini mengoperasi hanya, lewat Zoom saja ya dan, dia menggunakan robotik. Jadi yang mengoperasi ya robot. Nah, dokter ini, memainkan seperti game aja, game operasi. Dan, seperti itu ya bisa, memunculkan efisiensi ya karena, eee, lokasi pasien yang jauh, dan dokternya pun jauh, itu akan, efisiensi dan, kedaruratan ya biasanya ya. Kemudian selanjutnya selain, industri medis tadi, yaitu pabrik pintar ya, otomasi robotik. Ya kita bisa lihat ya sekarang di negara maju yang, banyak ya, mengeluarkan mobil listrik, sekarang mobil listrik di mana-mana, itu ya adalah negara Tiongkok ya. Itu sudah menggunakan, robot, otomasi robotik. Semua dikerjakan oleh robot dan, peran manusia ini hanya memonitor saja, mengawasi saja, eee, andai, robotik itu mengalami kegagalan ya. Nah, tetapi hampir 90% di pabrik-pabrik yang ada di China ya, di China itu sudah, menggunakan robot. Di Indonesia pun ada ya, di Indonesia pun ada di Cikarang sana, tapi, eee baru ya tidak semua ya, masih dibantu dengan peran manusia. Kemudian ekosistem metaverse ya, metaverse yang baru-baru saja ya, eee banyak orang tahu ya metaverse ini. Dan tantangan tentunya ya, tantangan yang kita hadapi ya, ini spektrum 6 GHz ini belum semua negara, termasuk regulasi di beberapa wilayah Asia ini belum ada. Jadi ini, sebagai tantangan ya bagi negara-negara yang, berkembang, negara-negara yang, belum ada ya, teknologinya seperti ini dan, membuka frekuensi 6 GHz untuk, penggunaan umum, begitu. Dan untuk infrastruktur ya, kecepatan Wi-Fi 7 yang mencapai 40 lebih ya giga, per second ini, kabel internet backhaul di lokasi masih menggunakan kabel LAN. Nah ini, jadi kita perlu update kembali, ya kita harus mengeluarkan investasi yang lebih
untuk, WiFi 7 ini. Dan, keberlanjutan ini yaitu, eee, di WiFi 7 tentunya tidak akan berhenti ya yang, slide sebelumnya saya sampaikan bahwa setiap 4 tahun ya tadi ya, 4 tahun kalau memang siklus itu tetap ya pastinya nanti di WiFi 8 sekitar tahun 2029 dengan nama 802.11bn ya. Nantinya fokus masa depan bukan lagi kecepatan, tapi reliability ya atau keandalan. Maksudnya keandalan di sini jadi tidak nge-lag, ya lancar, yang penting lancar dulu kan. Selama ini kan kita yang dilihat hanya kecepatannya berapa, tapi belum tentu kecepatan yang sangat tinggi itu akan, membuat reliability ya atau keandalannya itu bagus, belum tentu. Bahkan ada yang lag-lag kan, seperti itu. Karena ya belum sempurna ya, tapi semakin bertambahnya tahun pasti, eee, banyak ya teknologi-teknologi yang berkembang dan akan, eee memainkan reliability ini atau keandalan ini. Kemudian AI driven ya atau WiFi penggunaan kecerdasan buatan untuk mengatur sinyal secara otomatis agar tidak terjadi tabrakan frekuensi dengan tetangga. Ya ini, pengaturan lalu lintas sinyal ya, tidak hanya mobil aja yang diatur di lampu lintas, tapi sinyal ini juga perlu diatur. Nah, dan kemudian sensing WiFi masa depan kemungkinan bisa mendeteksi gerakan manusia di dalam ruangan tanpa kamera, yang berguna untuk keamanan rumah atau pemantauan lansia. Ya sebenarnya untuk WiFi atau CCTV ya sekarang kan sudah canggih, bahwa sudah mengikuti gerakan manusia. Gerakan manusia ketika ya maling misal masuk itu ya, kita bisa, kamera pemantau itu bisa mengikuti gerak-gerik maling tersebut. Nah ini sudah sangat canggih ya untuk saat ini. Oke, ya dari, beberapa yang saya sampaikan, saya mengambil, beberapa referensi ya. Yang pertama dari IEEE, Standard Association tahun 2024, Project Authorization Request, kemudian yang Intel Corporation 2025 ini, di judul What is Wi-Fi? The Next Generation of Wi-Fi. Selanjutnya yaitu Power of IA, yang ketiga Wi-Fi Alliance 2024, 7TM High Performance Connectivity. Yang keempat Guru CCF ROS KW 2021 Computer Networking a Top-Down Approach yang saya di situ bahasa Inggris semua ya, tetapi saya berusaha menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, mungkin itu ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sedikit presentasi tentang Wireless Local Area Network. Semoga, apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.